semua, ketemu lagi sama aku Tasya. Welcome to my channel. Buat kalian yang suka masak atau baru belajar masak atau cuma suka lihat makanan aja, channel ini cocok banget buat kalian. Kita bertemu di episode makaron. Ini tuh udah aku mau upload dari 3 tahun yang lalu, cuman kayak gak jadi aja. Karena aku maunya ngupload itu di saat aku sudah bener-bener yakin gitu ya mau ngupload makaron. Karena kalau udah ngupload sekali ya udah resepnya kan paten gitu yang bakal kalian pakai. Hari ini aku mau bikin makaron megalodon atau giant makaron ya. Nah, jadi makaron sendiri itu ada 2 teknik, sebenarnya 3 sih sama Swiss ya. Tapi aku nggak terlalu mau masukin Swiss ke episode ini karena menurut aku Swiss method itu yang paling ribet tapi hasilnya nggak sebagus Italian gitu. Nah, makaron tuh ada yang French method, ada yang Italian method. Kalau kalian merasa kayak kalian mager, kalian bisa pakai yang French method aja karena kalian tuh nggak harus ngecairin gulanya. Tapi kalau aku secara preferensi, jauh banget hasil antara French sama yang Italian method. Jadi menurut aku kalau kalian buat jualan atau pengen makaron yang hasilnya shiny, glowing, dan dalamnya itu nggak kopong, menurut aku kalian wajib banget pakai yang Italian method. Karena kalau yang Italian method itu gulanya tuh dicairin dulu gitu. Jadinya pasti hasil dari meringuenya itu jauh lebih stabil. Nah, sedangkan kalau French method itu kan langsung aja ya, antara telur putih sama gula pasir tuh kalian blend. Jadi bikin meringuenya itu paling kalau mau distabilinnya pakai cream of tartar, tapi tidak akan bisa sestabil yang Italian method. Jadi kalau kalian punya termometer di rumah, termometer digital, aku lebih jauh merekomendasi kalian pakai Italian method seperti yang aku bikin di video ini. Langsung aja sekarang kita bikin makaron ala aku. Oke, tips pertama, kalian kalau punya blender kayak gini, kalian pastikan gula halus sama almond flour kalian blend dulu. Tapi pada saat ngeblend jangan kelamaan, karena kalau kelamaan nanti bisa keluar minyak dari tepung almondnya dan kita tidak mau ada minyak di makaron kita ya. Jadi kalian blend cukup antara 5 detik, terus dimatiin, terus dinyalain lagi sekitar 5 detik, itu cukup. Sebenarnya aku punya rekomendasi tepung almond, tapi itu mahal banget, tapi memang hasilnya lumayan mempengaruhi sih. Karena tepung almond semakin tinggi kualitasnya semakin bagus, dia tuh biasanya nggak ada grindil-grindil warna hitamnya itu yang suka mengganggu. Oke, ini kita masukin tepung almondnya. Masukin tepung almond, gula halus. Terus sekarang part kedua untuk menghaluskannya kita akan shift atau kita akan ayak biar benar-benar hasil tepungnya halus. Nah, kalau misalnya ada sisa seperti ini yang nggak bisa diayak, jangan kalian buang aja ya, tapi langsung digram dulu. Berarti kita kekurangan sekitar berapa gram, nanti kalian bisa lihat. Kalian ambil tepung almond lain sesuai dengan gramasi yang tertinggal, baru kalian ayak lagi sampai semua takarannya itu masuk ke dalam sini. Oke, setelah tepungnya diayak, sekarang kita mau bikin almond paste ya namanya. Jadi tepung almond, gula halus, dan kita masukin telur putihnya. Ini telur putih yang kita mau campur dengan tepung almond untuk jadiin almond paste. Kalau kalian cuma mau bikin satu warna, kalian bisa langsung nih masukin pewarnanya di tahap ini karena nanti warnanya jauh lebih merata, dan pada saat kita bikin macronage tidak akan mempengaruhi teksturnya, jadi nggak takut terlalu kecairan kekentelan karena harus ngaduk pewarnanya. Sekarang kita mau ngelakuin Italian method, yaitu mencairkan gula pasir bersamaan dengan air, baru nanti kita campurin ke telur putih untuk base meringue kita. Nah, ini yang kita butuhin itu termometer digital. Kalau kalian bisa beli yang kayak aku gini enak ya, jadi dia tuh bisa di setting gitu suhunya sesuai yang kalian mau. Tinggal kalian taruh kayak gini, nanti dia kalau udah di suhu yang kita mau dia bisa bunyi, jadi kalian nggak usah panik megangin terus. Tapi kalau kalian nggak punya yang seperti ini, bisa pakai yang standar seperti ini, termometer digital yang handheld kayak gini. Suhu yang kita mau capai untuk gula cair yang kita akan masukin ke meringue ada di 115 derajat Celcius. Jadi jangan sampai lebih panas ataupun lebih dingin. Jadi pada saat 115 derajat langsung buru-buru kita angkat dan nanti kita tuang ke dalam adonan telur putih kita. Langsung kita masukin gula dan air dan sedikit-sedikit kita aduk ya guys sampai nanti dia mencair sempurna dan di suhu 115 derajat. Nah, ini udah 115 derajat, langsung kita take out dan kita mau tuang ke meringue kita. Nah, ini aku kasih tips berikutnya, karena dalam makaron itu kan kita sebisa mungkin menjauhkan adanya sisa residu minyak gitu ya pada alat-alat yang kita mau gunain, biar makaron kita tuh bener-bener bisa foolproof. Kalian bisa pakai apple cider vinegar dan kalian bisa lap di seluruh alat-alat yang kita mau gunakan untuk bikin makaronnya. Nih, contohnya kayak gini.
secukupnya aja. Dan kalian bisa lap kayak gini di semua permukaannya. Ini aku pakai mangkok mixer aku, biar pada saat nanti aku bikin meringue tuh nggak ada residu-residu minyak. Whiskernya juga nih, biasanya suka banyak sisa-sisa bikin buttercream. Nah, ini udah ready to use sekarang. Oke, pertama kita mau nge-whisk dulu telur putih. Nah, kalau misalnya di French method itu kalian harus tambahin cream of tartar, tapi kalau misalnya di Italian method menurut aku tidak harus ditambahin lagi cream of tartar, karena menurut aku gula yang udah dicairin itu udah bikin meringue-nya tuh stabil. Tapi kalau kalian pengen jaga-jaga banget, Italian method kalian tambahin cream of tartar juga boleh, tapi di sini aku nggak tambahin lagi cream of tartar. Nah, kalau kalian udah lihat telur putihnya sudah mulai mengental, kita harus cek dulu karena keadaan meringue-nya tuh bener-bener harus stiff peak ya, nggak boleh soft peak. Nah, ini kalau dia masih arahnya ngelengkung ke bawah kayak gini, ini belum ya guys, baru mau menuju stiff peak. Nanti kalau udah stiff peak tuh kalian bisa rasain pada saat kalian puter gini tuh berat gitu ya guys, dan pas diangkat ke atas dia bener-bener lurus tegap ke atas. Jadi ini masih butuh beberapa menit lagi, berarti kita mixer lagi ya guys. Oke, ini udah beberapa menit. Tuh kita bisa lihat pas diangkat jauh lebih berat. Kalau diaduk pun tuh berat. Jadi pas diangkat dia akan tegap lurus seperti ini, nih menandakan kalau sudah ready, meringue-nya sudah stiff peak. Terus ada pro tips juga. Jadi kan pada saat kita bikin meringue ini gulanya itu kan dalam keadaan panas ya, 115 derajat. Jadi kadang sometimes ini meringue-nya tuh masih keadaannya panas walaupun udah stiff peak. Jadi jangan dicampurin ke almond paste keadaan meringue-nya masih panas. Jadi kalau udah kayak gini diemin sekitar 2 menit baru kalian campurin ke almond paste. Karena takutnya pada saat keadaannya panas nanti teksturnya itu jadi terlalu cepat mencair ya. Jadi tungguin sampai dia udah nggak panas dulu. Kita akan campurin meringue ke dalam almond paste, tapi diaduknya itu nggak usah sampai rata-rata banget. Jadi langsung kita yang penting sudah menjadi satu homogen gitu ya adonannya. Langsung kita bagi 3 ya, buat nanti kita macronage dengan warnanya masing-masing. Dan ingat, pewarna tidak boleh menggunakan pewarna selain gel base atau powder ya. Jadi nggak boleh pakai oil base atau apalagi kalau water base ya, itu nggak boleh sama sekali. Jadi cara macronage itu kalian putar dulu kayak membentuk huruf J ya. Yang pertama kalian putar gini, tarik ke bawah, tarik ke bawah. Kalau kalian melihat udah mulai merata seperti ini udah mulai mau cair, baru kalian putar ke arah sekeliling mangkuk kayak gini. Baru di scrape lagi seperti ini. Nah, ulangi proses yang kedua ini sampai kalian dapetin tekstur yang kita mau, yaitu lava texture. Cara ngelihatnya adalah pada saat kalian angkat adonannya, dia bisa membentuk angka 8 tanpa terputus kayak gini. Ini kalau udah angka 8 seperti ini, stop ya, jangan diaduk lagi karena takutnya nanti terlalu cair. Tuh, kurang lebih teksturnya kayak gini.
Nah, bedanya French method ini setelah kalian pipe, kalian harus diemin 40 menit sampai 1 jam. Jadi bener-bener harus sampai ngeset kering baru kalian bake. Sedangkan kalau di Italian method itu nggak mesti sampai 40 menit, sekitar 10 menit. Biasanya kalau keadaan humid kayak di Indonesia ini nggak bisa langsung di bake ya. Kita tunggu 10 menit udah bisa di bake. Jadi beda di situ aja. Suhu kita nge-bake itu kalau aku di 140 derajat selama 15 menit, tidak perlu dibuka-buka ovennya. Tapi pada saat sudah 15 menit, kita open shower dulu. Jadi kita buka pintu ovennya selama 2 menit, tapi jangan dikeluarin dulu makaronnya. Itu akan membuat makaronnya itu bener-bener set dulu, jadi nggak buru-buru dikeluarin, jadi nggak kaget temperatur gitu ya. Jadi di French method itu kita tidak perlu mencairkan gulanya. Itu yang membedakan French method sama Italian. French method ini lebih simple ya, jauh lebih simple, jadi cocok buat pemula. Cuman memang merinnya itu nggak se-stable yang Italian. Kalau French method itu kita cukup langsung masukin telur dengan cream of tartar. Ini gunanya acid itu untuk menstabilkan telurnya. Kita whisk dulu, ingat harus sampai sudah keluar busa, baru kita masukin gula pasirnya. Medium speed aja, jangan high speed, karena akan menciptakan banyak air bubbles, jadi nanti adonannya kurang bagus. Jadi kita medium speed yang sabar aja sekitar 10-12 menit.
Nah itu dia hasil resep makaron ala aku. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Jadi kalian juga bisa bikin di rumah atau bisa buat ide berjualan. Pastiin kalian ikutin step by stepnya. Dan aku udah kasih tips and trick dan jenis-jenis tepung yang harus dipakai. Pokoknya kalau kalian ngikutin insya Allah anti gagal ya. Dan pastikan juga suhu ya. Suhu ovennya itu harus selalu stabil. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to this channel. I'll see you and you on my next one. Bye bye.